Sedikit lagi bakal hari raya dan kita bakal ketemu sama orang-orang yang entah kenapa selalu aja setiap tahunnya berpotensi melukai hati kita. Gimana cara mempersiapkan dirinya secara logis? Ini yang benar. Yuk kita bahas. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Saya ucapkan dulu ya, siapapun kamu dan dari manapun diri kamu menonton saya di masa apapun gitu ya. Ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu di sini. Saya izinkan kamu untuk berkeluh kesah di hari ini. Tapi berkeluh kesahnya bukan di komentar, di dalam hatimu. Kenapa coba? Biasanya menjelang hari raya, apapun hari raya yang kamu alami gitu ya, akan ada perkumpulan manusia-manusia yang kita kasihi. Siapa? Betul, yaitu saudara-saudara kita, keluarga yang kita kasihi. Namun, anehnya, di setiap tahun juga ada kalanya perasaan kita kok jadi korban mulu ya. Perkataan-perkataan yang nyakitin, bahkan semacam kayak template, setiap tahun selalu ditanyakan kepada kita. Nah, biasanya nih, menjelang hari raya seperti ini, saya membuat materi ini beberapa hari menjelang lebaran gitu ya. Ada waktunya kamu harus mikir, aduh, nanti gimana nih? Saya harus menjawab pertanyaan itu, pertanyaan ini. Saya stres mas, saya bahkan cenderung menjadi depresi. Saya harus bagaimana? Nah, kabar baik, ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu di sini. Izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk memberikan beberapa petunjuk logis. Bagaimana sih caranya mempersiapkan diri? Betul, menghadapi itu semua secara masuk akal. Kita langsung mulai ya. Gini. Pertama teman-teman, sebelum kita mengobati sesuatu, kita ini harus tahu kenapa itu semua kok selalu terjadi setiap tahun ya. Jujur deh, pernah gak sih di dalam hati kamu bertanya pertanyaan yang sama? Kenapa ya mas, kok setiap tahun ada aja orang yang menanyakan hal seperti itu kepada saya? Padahal tahun lalu tuh udah saya jawab gitu loh. Tapi kenapa ditanya lagi, dikatakan lagi, sampai akhirnya saya bosen, bahkan cenderung sakit hati. Saya jawab dulu kenapanya, biar kamu paham. Gini loh, pertama, kita hidup di sebuah wilayah timur. Sebagai bangsa timur, yang namanya berbicara, ngobrol itu harus ada basa-basinya. Ibarat kata seperti kamu naik motor. Motor itu kan harus dipanasin dulu, baru bisa dipakai. Mobil juga sama, harus dipanasin dulu, biar nggak mogok di tengah jalan karena mesinnya belum panas. Betul nggak? Nah mereka tuh, orang-orang yang kita kasihi tadi, selalu menanyakan hal yang nyakitin. Alasan pertamanya sebenarnya cuman basa-basi aja, supaya bisa mancing obrolan sama kita. Tapi mas, kok mereka harus gitu ya cara mancingnya? Emang nggak ada ya cara basa-basi yang lain? Pinter pertanyaannya. Jawabannya, tidak ada. Loh, kok bisa gitu mas? Mas Aren tahu dari mana? Ya sekarang kita pakai logika dulu ya. Kalau memang mereka tahu cara berbahasa basi yang paling oke, nggak mungkin dong mereka cara basa basinya sama dari tahun ke tahun. Betul nggak? Berarti benar kan perkataan saya, alasan utamanya mereka butuh basa basi supaya kita jadi hangat ngobrolnya, tapi nggak tahu mulai dari mana. Ya mulai dari situ deh. Pertanyaan yang sama lagi. Betul nggak? Setuju? Oke, bagus. Alasan yang kedua, kenapa mereka bisa menanyakan hal yang sama lagi dari tahun ke tahun itu sebenarnya sepele. Karena mereka memang betul-betul peduli sama kita. Hey, bagaimanapun mereka itu adalah ada kaitannya dengan saudara-saudara kita, bukan? Coba deh, misalnya kamu, lihat diri kita. Emangnya kita nggak pernah ya menanyakan sebuah pertanyaan yang sebenarnya menyinggung orang lain loh? Kalau kita bilang nggak pernah, itu berarti kita sendiri dalam keadaan yang egois nih, mohon maaf. Karena percaya atau enggak, kita ini manusia biasa juga kan. Pasti pernah loh secara tidak sadar menanyakan 1-2 pertanyaan kepada orang lain, yang mana pertanyaan itu ternyata di balik hatinya mereka itu nyakitin. Tapi bukan maksud kita. Nah sama seperti mereka itu terlalu peduli sama kita, sehingga menanyakan mana jodohnya, kok belum punya anak, kok anaknya baru 1? Atau kamu kok kurusan sih? Kamu kok gemukan, ada apa? Padahal sebenarnya
dalam diri kamu berkata, aku juga tidak tahu, bisakah engkau diam? Armando. Jadi telenovela lagi ya, ingat Pagar Kehidupan yang dulu ya. Nah, sekarang gini, cukup 2 aja alasannya, langsung aja kita tahu nih bagaimana cara menghadapi itu semua sebagai obatnya, Mas. Mempersiapkan dirinya itu gimana? Sepele. Yang pertama, nomor 1. Sebelum kamu bertemu dengan mereka, usahakan dirimu dalam keadaan yang betul-betul siap. Artinya apa? Tahu nggak tujuan saya dari tadi nih, dari bagian paling depan memberitahu kepada kamu kenapa mereka begitu? Itu tujuannya supaya kamu tenang lagi. Kita ini jadi tenang kalau kita tahu alasannya. Nah, sekarang coba deh, sebelum kamu nanti menjumpai mereka di hari raya, dengerin video Pagar Kehidupan, terutama yang ini, kamu dengerin berulang kali. Kamu dengerin terutama di bagian depan tadi tuh, alasan kenapa mereka begitu sama kamu. Dengan mengetahui alasannya, diri kita harusnya jadi lebih tenang. Iya nggak? Iya nggak? Enggak sih, Mas. Itu dia, diri kamu selama ini berbohong, suka pura-pura tenang padahal gak tenang. Itu dia obat yang pertama, jangan berpura-pura. Kalau memang diri kamu sedang dalam keadaan tidak nyaman, katakan ke dirimu sendiri, Mas, saya ini lagi gak nyaman menghadapi saudara saya, sepupu saya si A si B. Abis itu, ya udah di sana jauhi. Kebanyakan di antara kita ikut basa-basi juga nggak sih? Mereka basa-basi, kita basa-basi. Mereka senyum-senyum, kita senyum-senyum. Akibatnya apa? Kita ladenin perkataan mereka, kita yang kena hatinya, ngejelep. Sekarang coba deh, nggak usah munafik lah kita. Kita nggak bisa menerima perkataan itu. Langkah awal ketika mereka mengatakan yang nyakitin, udah kita senyum aja, abis itu cabut. Atau kita udah tahu nih, orang-orang yang berpotensi mengatakan hal-hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan itu nyakitin, udah tahu siapa orangnya. Ya udah, begitu ketemu salam, abis itu cabut. Cabut sejauh-jauhnya, duduk di tempat yang jauh dari mereka-mereka atau beliau-beliau ini. Simple kan? Kenapa sih kok kita suka ikut berbasa-basi tapi ternyata hati kita nggak siap? Jawabannya sederhana. Karena kita tukang bohong kepada diri sendiri. Bilang pura-pura bisa padahal sebenarnya nggak bisa. Ya, coba cara yang utama tadi. Itu yang pertama. Cara yang kedua, coba lihat diri kita baik-baik. Sekarang saya ingin langsung kamu praktekin ya. Ini harus dipraktekin sekarang nih. Coba deh, sekarang kamu lihat cermin sambil kamu persiapkan kertas dan alat tulis. Ini penting dan ini benar. Nah, kenapa Mas? Kok saya disuruh lihat cermin sambil mempersiapkan alat tulis dan juga kertas kosong? Saya disuruh ngapain? Sekarang coba lihat. Kebanyakan di antara kita itu suka lupa. Lupa apa? Lupa seberapa berharganya diri kita. Dengan kita lupa seberapa berharganya kita, seberapa berharganya kamu, ketika ada orang bilang kamu jelek, kamu percaya sama dia. Betul gak? Padahal orang yang bilang kita jelek, orang yang bilang kamu seolah gak oke, itu mereka cuma berbasa-basi doang. Gak ada maksudnya mengatakan itu sebagaimana yang kamu pikir. Jadi sekarang coba lihat diri kamu di kaca. Apa sih yang kamu suka dari diri kamu? Misalnya gini, saya suka Mas, ketika saya senyum bibir saya terlihat manis. Tulis di kertas, saya mencintai bibir saya yang senyumnya manis. Setelah itu kamu lihat, oh ternyata rambut saya kok menarik ya Mas. Tulis di kertas, rambut saya ini terlihat membuat saya semakin tampan. Oh otot-otot saya Mas, tambah terlihat, tambah jadi keren badan saya. Oke tulis, otot-otot saya semakin terlihat keren. Apapun yang nampak di fisik kamu dan kamu suka, tulis di kertas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting juga. Di bagian sebaliknya, kan tadi kertas tuh, ada bagian baliknya dong. Nah di bagian sebaliknya, sekarang kamu tulis juga hal-hal apa yang paling kamu suka dari prestasi-prestasi yang pernah kamu ukir di hidup kamu belakangan ini. Misal ya, kalau saya nih setiap kali mendapatkan komentar-komentar positif dari kamu di Pagar Kehidupan, itu selalu saya foto. Saya foto, saya masukin ke dalam handphone saya disimpan. Kenapa? Karena kita butuh bukti. Bukti bahwa ternyata kita ini pernah loh berprestasi. Bukti bahwa kita ini pernah loh berharga. Bukti bahwa kita ini pernah loh mengalami sebuah situasi yang membuat kita ternyata nggak nyangka. Kok diri saya seberharga itu ya bagi orang lain? Nah, coba lihat.
Prestasi apa yang pernah kamu ukir dalam setahun ke belakang? Ingat-ingat lagi, kamu catat di bagian belakang itu. Kalau kamu punya foto screenshotnya yang membuktikan itu, fotonya ambil, kamu lihat-lihat lagi sebelum kamu berangkat ketemu mereka yang berpotensi nyakitin kamu. Nah, tujuannya apa, Mas? Dengan kamu melihat bukti-bukti tadi, kamu sadar bahwa ternyata ucapan mereka tidak benar bagiku. Kamu sadar bahwa ternyata diriku lebih berharga dari apa yang mereka katakan. Dan yang paling penting, diri kita harus tahu. Sekali lagi saya ulang, mereka itu dasarnya sayang kamu. Mereka itu dasarnya peduli sama kamu, cuman kebablasan. Maafkan mereka. Cara memaafkan mereka sederhana. Lihat kertas yang kamu tulis-tulis tadi. Lihat bukti-bukti yang sudah kamu kumpulkan tadi yang menunjukkan bahwa kamu tuh berharga. Gak usah buru-buru mengumpulkan bukti-bukti tadi. Pasti ada kok, pelan-pelan aja. Pelan-pelan kamu kumpulin dan lihat baik-baik. Dari situ kamu sadar gak sih bahwa ternyata benar ya diri kamu lebih berharga dari yang pernah kamu pikirkan selama ini. Sadar gak sih? Bener kan? Nah, itu belum selesai. Seperti biasa, kalau Pagar Kehidupan itu selalu ngasih hadiah istimewa buat kamu yang nonton saya sampai habis. Apa Mas hadiah istimewanya? Simple. Langkah yang paling terakhir untuk mempersiapkan diri kamu menghadapi mereka adalah latihan pernapasan menghilangkan grogi yang benar. Saya ulangi, latihan pernapasan yang benar untuk menghilangkan grogi. Caranya gimana? Nah, saya ikutin ya. Saya ingin mencontohkan, kamu ikutin saya. Jadi gini caranya. Kamu ambil napas pelan-pelan melalui hidung sedalam-dalamnya. Terus kamu hembuskannya bukan dengan cara hembuskan panjang, tapi hembuskannya kamu hembuskan secara cepat 3 kali. Misalnya gini, dengerin suara napas saya ya. Hembuskan lewat mulut 3 kali. Ya, 3 kali atau 4 kali ya. 1, 2, 3. Hembuskan. Ulangi lagi. Hembuskan. Ulangi lagi. Hembuskan. Nah, coba deh, ketika kamu mempraktekkan itu terus-menerus, rasa grogi kamu akan pelan-pelan musnah. Rasa panik kamu akan pelan-pelan hilang. Rasa anxiety kamu yang biasa muncul menjelang ketemu saudara-saudara yang berpotensi toksik, itu bisa-bisa larut dan menghilang. Gunakan teknik pernapasan ini ampuh banget, termasuk buat saya juga. Karena dulu saya juga kalau ketemu keluarga, rasanya nggak enak. Persis seperti kamu. Dan ini ampuh. Ya, jadi teknik-teknik seperti ini coba kamu praktekkan. Dan saya ulangi lagi, silakan kamu tonton video Pagar Kehidupan yang satu ini berulang kali supaya kamu paham dan kamu sangat merasa tenang, damai akibat dari kamu paham bahwa ternyata selama ini di mana sih letak kesalahan kita sehingga kita dari tahun ke tahun pulang dari acara keluarga kok kayaknya toksik lagi. Nggak enak banget ya. Kamu beruntung loh bisa menemukan video ini. Nah sekarang, saya ingin minta imbalan dari kamu. Apa imbalannya? Ada 2. Yang pertama, kalau kamu suka dengan video ini, silakan klik jempol ke atasnya. Supaya video ini menyebar kepada orang-orang yang butuh banget obat kehidupan ini seperti kamu. Terima kasih. Itu berkah buat kamu. Yang kedua, saya ingin coba kamu bercerita di komentar. Ceritakan di komentar, apa sih yang bisa kamu cintai dari dirimu sendiri? Tuliskan di komentar, nanti saya baca dan saya berikan hati. Contohnya begini, saya bangga dengan diri ini, karena ternyata diri ini kuat dalam menghadapi cobaan yang setiap orang belum tentu bisa melaluinya. Tulis seperti itu. Jadi apapun yang kamu banggakan dari diri kamu, tulis di komentar. Kenapa? Karena dengan kita menulis, teman-teman, itu seperti kita mengobati diri sendiri. Kita seperti mengingatkan diri sendiri bahwa, hey, ternyata aku beneran berharga loh. Kenapa sih setiap tahun aku harus sedih terus dengan ucapan mereka? Dengan kamu menulis, nanti pulang dari acara keluarga, kamu bisa ngelihat komentar di video ini yang kamu tulis. Dari situ kamu akan ingat lagi, oh iya, dulu Mas Aryan pernah bilang ini, dan saya pernah nulis komentar ini, saya jadi ingat lagi bahwa ternyata ini loh, bukti bahwa saya berharga. Ini tulisan saya sendiri. Kok lupa ya? Saya ingat deh, ternyata saya berharga. Oke? Jelas ya? Silakan tuliskan di komentar, nanti saya baca, saya berikan hati untuk kamu. Selamat, video ini emas buat hidup kamu ya. Alhamdulillah.
Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.